Halo semuanya, selamat datang di kelas Mahir Elementor. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips untuk mencari atau memilih provider hosting yang terbaik. Ada banyak penyedia layanan hosting di Indonesia ini dan bisa Anda tentukan atau Anda pilih yang sesuai dengan hati masing-masing ya. Karena mungkin Anda nyaman di provider sebelah tapi di provider satunya kurang nyaman. Jadi Anda bisa menentukan. Nah, di sini saya hanya memberikan beberapa tips supaya Anda tidak punya banyak masalah ke depannya. Tidak ada hosting yang bermasalah, tidak ada data yang disegel atau nggak ada akses login ke hostingnya gitu ya. Sebelum itu, bagi Anda yang sudah paham hosting bisa di skip beberapa menit dari bagian ini. Tapi kalau misalkan Anda pemula banget dan belum tahu apa itu hosting, Anda bisa mencari referensinya di Google, ketik aja hosting apa gitu kan. Di sini juga dijelaskan hosting itu apa. Web hosting adalah sebuah perangkat komputer yang tersambung dengan layanan internet dan berfungsi untuk menyimpan data-data website. Nah, jadi data-data website berupa database ataupun image ataupun ya begitulah. Semuanya disimpan di database ya. Contohnya ini gambar bisa nampil karena disimpannya di database semuanya. Dan semua itu disimpan di server ya, di hosting. Nah, di sini ada beberapa tips memilih provider hosting. Nah, yang pertama, harganya itu masuk akal. Nah, provider hosting itu biasa menyediakan event atau partnership berupa reseller. Contohnya ketika ada agensi atau perusahaan yang ingin juga menjadi perusahaan hosting dengan meresellerkan hosting itu, maka harganya mungkin akan di markup sehingga jadi kurang masuk akal atau mahal ya. Salah satu provider hosting yang menyediakan partnership adalah Niaga Hoster ya. Di sini juga ada kemitraan yaitu partnership untuk menjual hosting, jadi reseller hosting. Nah, Niaga Hoster partner. Kenapa harus bergabung? Nah, di sini harga hosting dari Niaga Hoster, harga aslinya itu bisa di markup bahkan lebih dari 100%. Jadi sangat untung sekali gitu jualan hosting. Tapi marketnya mungkin bagi orang yang belum paham tentang harga hosting itu sebenarnya berapa. Makanya kadang harganya nggak masuk akal. Nah, rata-rata harga hosting itu cukup murah sih kalau misalkan untuk kebutuhan bisnis atau belajar web ya. Di sini ada 10.000 per bulan, 40.000, 26.000, 80. Itu sangat murah, tapi ada juga yang 150 gitu. Ada yang setahun 2 juta itu. Itu mereka juga mungkin ya meresellerkan hosting dan juga nge-markup harganya supaya mendapat keuntungan. Nah, jadi kalau misalkan Anda mencari hosting ya bisa dicari di tempat yang murah. Contohnya di Niaga Hoster ada 10.000, 40.000 itu murah. Atau misalkan di Rumah Web, di Domainesia, itu banyak sekali provider hosting yang menyediakan harga yang waras gitu, masuk akal juga. Nah, ada di Gapura Hoster. Nah, bebas. Nah, ini Anda silakan cek sendiri ya. Nah, ini juga murah nih, 8.300 per bulan. Itu cukup untuk belajar website ya. Nah, ini harga masuk akal, harus masuk akal. Nah, kemudian support. Kalau misalkan Anda sudah expert dalam bidang server atau hosting dan sering mengelola website, maka bebas saja kalau misalkan supportnya kurang bagus atau kurang respon. Tapi untuk pemula yang belum paham tentang server, cara konfigurasi, menangani masalah ketika website down atau website error, itu kan perlu yang namanya support. Sehingga pihak hosting lah yang nanti akan membantu. Makanya nanti cari support yang cepat dan bagus. Dimana tempat yang biasanya supportnya bagus ya, seperti yang tadi saya jelaskan di sini, di Gapura Hoster, di Domainesia, Rumah Web, kemudian Niaga Hoster, atau saya biasa pakai juga dewabiz.com. Itu supportnya cepat dan kita pasti dibantu. Jadi untuk pemula bisa menggunakan beberapa layanan di sini nih yang saya jelaskan gitu. Nah, kemudian website jarang kena kasus. Nah, banyak sekali provider hosting abal-abal sudah mahal, harganya 1,5 juta per tahun, dibatas cuma 2 giga, sering bermasalah atau down. Nah, ini jangan sampai down. Nah, di antara kelima web hosting ini, semuanya saya rasakan jarang sekali untuk down, kecuali kesalahan pengguna sendiri gitu. Nah, kemudian reviewnya oke. Kalau misalkan Anda belum tahu gimana sih review hostingnya, cari aja di Google ya. Cari aja di Google tentang Rumah Web. Nah, review Rumah Web itu banyak sekali yang menjelaskan atau melakukan review tentang kualitas dari sebuah provider ya. Nah, ini ada juga nih situs paling
enak untuk mencari tempat server. Penasihat hosting. Nah, review rumah web. Nah, di sini jelaskan juga ada reviewnya. Sehingga Anda bisa menentukan sendiri ya, bisa membandingkan semuanya sampai nemu mana sih yang kira-kira paling cocok ya. Jadi sebelum beli ya coba aja dulu nyari reviewnya dulu. Nah, kemudian tanya di grup atau tanya sama mentor. Di mana sih biasanya beli hosting? Di mana sih tempat yang terbaik buat saya? Saya pemula banget nih. Ya carinya di supportnya yang cepat gitu kan. Ya saya udah paham hosting, gimana sih nyari yang stabil ya? Nyarinya yang lebih bagus sedikit gitu. Nah itu bisa cari di grup Facebook juga bisa. Saya biasa nyari di grup Facebook juga untuk bertanya-tanya sampai akhirnya menemukan mana sih yang bagus. Nah itulah tips untuk memilih provider hosting. Jangan sampai salah pilih karena resikonya lumayan ya. Kalau misalkan web sudah bagus, saya ternyata sering down, itu bikin orang kesel. Dan juga kalau misalkan dipakai untuk jualan, itu bisa bikin rugi. Sekian aja untuk kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya.